Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang jadwal dan biaya dalam membuat kerangka konten. Sebenarnya bikin konten tulisan ya, jadwal dan biayanya jauh lebih mudah. Mungkin yang sedikit agak rumit saat kita mau membuat konten video. Tapi itu nanti bahasannya nanti sama Sultan Andrian ya, tidak dengan saya. Nah, sekarang ngomongin soal kerangka konten. Kalau jadwalnya itu bisa disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau misalnya kita sebagai konten kreator menulis sendiri, jadwalnya ya pasti sesuai dengan jadwal kita. Tapi misalnya kita bekerja dalam tim, itu nanti didiskusikan dengan teman-teman satu tim. Untuk jadwal masih gampang ya kalau buat konten tulisan. Untuk biaya juga relatif lebih mudah dibanding saat kita membuat misalnya kerangka konten, jadwal dan biaya untuk konten video dan lainnya. Kalau untuk konten tulisan, kita soal biayanya adalah kalau kita menulis sendiri itu juga relatif, tapi kalau kita misalnya mau menulis sesuatu yang lebih serius lagi, kita misalnya ada klien yang meminta kita untuk menulis soal tema tertentu, kita perlu mempertimbangkan jadwalnya. Klien akan minta selesainya kapan, misalnya waktunya 2 bulan. Nah, kita sudah harus membuat dalam 2 bulan ini kapan mulai, kapan selesai. Bahkan tidak sesederhana itu, bahkan kita bisa lebih detail lagi, dalam 1 minggu minimal sudah 2 chapter atau 2 bab misalnya, lalu di minggu ketiga sudah berapa progresnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu soal jadwal. Lalu bagaimana soal biaya? Biaya juga pastinya akan berbeda, karena untuk konten tulisan yang lebih serius, apalagi pesanan dari klien misalnya, akan ada data-data yang kita perlukan, ada riset yang kita lakukan, ada meeting-meeting yang perlu kita lakukan. Itu harus kita hitung juga. Misalnya berapa biaya yang kita keluarkan untuk melakukan riset. Kalau riset dari Google mungkin masih relatif murah ya, karena kita hanya menghitung waktu. Tapi bagaimana kalau kita harus membeli misalnya literatur-literatur seperti buku, majalah, dan lain-lain? Itu perlu dihitung. Atau misalnya ada interview atau wawancara yang kita lakukan di coffee shop ya, atau di kedai kopi. Itu juga harus masuk dalam perencanaan pembiayaan kita. Nah, itu nanti kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dari tadi kan kita sudah bicara soal kerangka konten, sekarang pengen lihat gimana sih hasil akhirnya dari kerangka konten tersebut. Di sini teman-teman silakan dilihat di layar masing-masing. Saya akan kasih contoh kerangka konten yang bertema kesehatan. Oke, jadi kita tentukan dulu nih, temanya adalah kesehatan. Kemudian tentukan lagi judulnya. Saya misalnya pilih judul peran omega 3 bagi kesehatan. Karena misalnya saya kebetulan blogger sedang bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan diminta untuk menulis misalnya tentang omega 3. Jadi saya memilih judul peran omega 3 bagi kesehatan. Lalu saya akan menulis kerangka kontennya pembukaan. Di pembukaan ini biasanya isinya kenapa nih kita bahas tema ini, kenapa penting membahas tema ini, dan seterusnya. Lalu berikutnya apa itu omega 3? Pastinya kita harus menjelaskan kepada pembaca kita apa itu omega 3. Nah, yang ketiga contohnya adalah jenis-jenis omega 3. Omega 3 itu ada 3, ada asam alfa linoleat, asam eicosapentaenoic, wah saya kelibet nih, dan DHA ya, kita singkat aja asam DHA. Nah, ini jadi jenis-jenis omega itu kita jabarkan lagi, kalau ada 3 jenis ya kita bikin 3. Kalau misalnya ada 5, kita bikin nanti subbabnya atau subchapternya ada 5 misalnya. Lalu sudah tahu jenis-jenisnya apa, sudah kita bahas dengan detail apa saja. Berikutnya adalah saya contohin manfaat omega 3. Misalnya manfaatnya sebenarnya ada banyak ya, ada banyak, tapi kita pilih yang paling kita pikir dibutuhkan oleh orang-orang. Nah, sekarang nih banyak sekali misalnya masyarakat yang terkena penyakit jantung. Sementara manfaat omega 3 salah satunya adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Ini bisa kita taruh di bagian pertama. Kemudian kedua apa, ketiga apa, kalau kita masih mau sampai seterusnya juga boleh, tapi sebaiknya pilih maksimal 5, karena kalau sudah 10 sampai 20 akan menjadi terlalu panjang dan kurang enak dibaca. Lalu yang kelima, cara mengonsumsi omega 3. Dan keenam, efek samping omega 3. Kemudian saya akan menutup dengan ringkasan atau kesimpulan. Jadi misalnya saya ingetin lagi nih kepada para pembaca, apa itu omega 3, manfaatnya bisa ditemukan di makanan apa, atau kalau dalam bentuk suplemen
contohnya merek-mereknya apa, dan bagaimana mengonsumsinya. Nah, ini adalah contoh kerangka konten tentang tema kesehatan. Jadi teman-teman nanti kalau mau bikin kerangka kontennya sudah dapat temanya, biasanya nanti akan mengalir dan terus berkembang. Saat teman-teman sudah punya kerangkanya, saya jamin teman-teman saat akan menulis, kalau konten tulisan atau saat akan bikin videonya, audionya dan lain-lain, itu akan jauh lebih mudah. Oke, nanti kita akan sama-sama coba untuk membuat kerangka konten.